Di masa lalu, jauh sebelum dunia seperti yang kita kenal sekarang, ada sebuah kaum yang terkenal karena kekuatan dan ukuran tubuh mereka yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai kaum Jabarun, manusia raksasa yang menjulang tinggi dengan tubuh sebesar pohon-pohon besar. Kisah ini berawal saat Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu, Nabi Musa memperlihatkan salah satu mukjizat terbesarnya yang begitu mengagumkan, yaitu saat ia membelah Laut Merah. Dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut yang luas itu terbelah menciptakan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya untuk menyeberang dengan selamat, menghindari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Setelah berhasil melintasi laut yang terbelah dan selamat dari ancaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa dan umatnya untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Tempat itu dikenal sebagai Abdul Muqaddesa, sebuah tanah suci yang diberkahi oleh Allah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Musa dan kaumnya mengembara di padang pasir, mencari tanah yang dijanjikan ini. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan, mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Di sana terbentang tanah yang penuh berkah, siap menunggu mereka untuk mengisinya dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan keberkahan. Namun tanah itu tidak kosong. Di sana tinggal kaum yang dikenal sebagai Jabarun. Mereka adalah raksasa setinggi 22 meter dengan tubuh yang kekar dan mata yang memancarkan kilat ketakutan. Setiap kali mereka berjalan, bumi bergetar, dan setiap kali mereka bersuara, gunung-gunung seakan merunduk. Ketika Bani Israel mengetahui kabar tentang kaum Jabarun ini, mereka merasa takut. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Gumam mereka. Mereka begitu besar dan kuat, sementara kita hanyalah manusia biasa. Kabar tentang kaum raksasa ini menyebar dengan cepat dan rasa takut menjalar di hati setiap orang. Bani Israel pun mulai meragukan kemampuan mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Mereka berkumpul di sekitar Nabi Musa, mengungkapkan ketakutan mereka dengan berkata, "Wahai Musa, kaum itu terlalu kuat untuk kita, kami tak sanggup menghadapinya." Nabi Musa kemudian mengingatkan mereka tentang perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran. "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Bani Israel yang dikenal sebagai kaum yang penakut enggan menghadapi tantangan di depan mereka. Mereka lebih memilih menunggu hingga penduduk itu meninggalkan tanah itu, baru kemudian mereka akan masuk dan mengambil alih. Mereka ingin memperoleh tanah yang dijanjikan tanpa harus berperang, meskipun mereka telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal mereka sudah menyaksikan sendiri berbagai mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa, bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang kali. Mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk mukjizat terbesar ketika Nabi Musa membelah Laut Merah dengan mata kepala mereka sendiri. Namun meski telah menyaksikan semua keajaiban ini, mereka tetap saja ragu dan tidak sepenuhnya percaya kepada Allah dan Nabi-Nya. Rasa takut itu begitu dalam hingga banyak dari mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mulai berkeluh kesah dan berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Quran Surat Al-Maidah ayat 22. Namun Nabi Musa dengan keteguhan hati yang selalu ia miliki tidak goyah. "Janganlah takut," katanya dengan penuh keyakinan. "Allah bersama kita. Jika kita beriman dan bertawakal, tidak ada yang mustahil. Allah yang telah membebaskan kita dari tangan Fir'aun, Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita." Musa pun kembali menasihati mereka. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah, "Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Kamu bertawakal hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin." Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Namun kebanyakan dari Bani Israel tetap ragu dan takut sehingga mereka berkata, "Wahai Musa,
Sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja. Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Bani Israel, dengan ketakutannya yang begitu besar, berpikir dengan logika yang keliru. Mereka berkata, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjanjikan kemenangan, maka biarlah Musa dan Allah saja yang berperang. Jika mereka sudah menang, barulah kami akan memasuki kota itu. Ini adalah bentuk pembangkangan mereka terhadap perintah Nabi Musa, sebuah tindakan yang menunjukkan keras kepala dan ketakutan mereka yang mendalam. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan, karena beredar kabar bahwa kota yang akan mereka masuki dihuni oleh raksasa-raksasa yang kejam dan bengis terhadap siapapun yang bukan dari golongan mereka. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan Jabarun. Namun sebenarnya Jabarun bukanlah nama sebuah kaum, melainkan sebutan bagi mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kaum Jabarun ini adalah keturunan dari bangsa Amalek, sisa-sisa dari kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam. Mereka adalah manusia berukuran raksasa, tinggi dan besar, dengan postur yang mengintimidasi. Konon, tinggi rata-rata dari kaum ini mencapai 50 hasta atau sekitar 22 meter. Bani Israel merasa takut membayangkan harus berhadapan dengan makhluk sebesar dan sekuat itu, meskipun mereka telah berkali-kali menyaksikan mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa. Namun di tengah ketakutan itu, ada dua orang pemberani di antara Bani Israel, yakni Kalib dan Yusha. Nabi Musa memutuskan untuk mengirim mereka untuk menyelidiki negeri itu dengan penuh kehati-hatian. Kedua orang itu berangkat dan bergerak mengendap-endap hingga akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam kota. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat bahwa desas-desus itu ternyata benar. Kaum Jabarun memang memiliki postur tubuh yang luar biasa tinggi dan besar. Mereka adalah raksasa dalam arti yang sebenarnya, dengan tubuh yang menjulang tinggi dan otot-otot yang kekar. Namun nasib kurang beruntung menimpa kedua pengintai ini. Saat sedang mencoba bersembunyi, mereka tidak sengaja tertangkap oleh salah seorang dari kaum Jabarun. Tanpa ampun, mereka digiring ke hadapan pemimpin kaum tersebut. Di depan sang pemimpin, kedua orang ini segera diinterogasi. Pemimpin kaum Jabarun memandang kedua pengintai itu dengan tajam, lalu bertanya, "Kalian berasal dari mana dan apa tujuan kalian datang ke sini?" Dengan ketegangan yang menyelimuti, salah satu dari mereka menjawab, "Kami berasal dari kaum Musa. Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kami. Kami berdua diutus oleh Musa untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian dan memastikan apakah benar di balik tembok ini tinggal kaum raksasa." Mendengar jawaban itu, pemimpin Jabarun tersenyum tipis. Tanpa banyak berkata, ia memberikan kepada mereka 1 biji buah anggur yang berasal dari kebun kaum Jabarun. Namun buah anggur ini bukan buah anggur biasa. Ukurannya sangat luar biasa besar, begitu besar hingga butuh 4 orang manusia biasa untuk menghabiskannya. Bisa kalian bayangkan, jika 1 biji anggur saja sebesar itu, bagaimana rupa dan ukuran tubuh dari kaum Jabarun? Kemudian pemimpin kaum Jabarun menyerahkan biji anggur raksasa itu sambil berkata, "Bawalah anggur ini kepada Musa. Dari buah anggur ini, dia akan bisa menilai seberapa besar postur tubuh kami." Kedua pengintai itu segera kembali menuju Nabi Musa, membawa anggur yang sangat besar itu. Sesampainya di hadapan Nabi Musa, mereka memperlihatkan anggur raksasa tersebut dan berkata, "Wahai Musa, di dalam kota itu memang benar terdapat kaum raksasa yang luar biasa besar. Mereka juga sangat kejam dan beringas. Mereka tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sendiri tidak akan masuk ke sana selama mereka masih ada di dalamnya." Kamu bisa membayangkan betapa ketakutan dan keraguan melanda Bani Israel setelah mendengar laporan dari Kalib dan Yusha. Melihat ukuran anggur yang begitu besar, Bani Israel merasa mustahil untuk menghadapi kaum Jabarun. Meskipun Nabi Musa terus berusaha meyakinkan mereka akan kekuatan dan pertolongan Allah yang tidak terbatas, ketakutan itu telah membelenggu hati mereka. Rasa putus asa dan ketidakberdayaan semakin menggerogoti semangat mereka. Karena ketidaktaatan dan keraguan yang terus-menerus,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Bani Israel. Sebagai konsekuensi dari sikap mereka yang tidak patuh, mereka harus tersesat di padang pasir selama 40 tahun lamanya sebagai pelajaran atas keraguan dan ketidakpatuhan mereka kepada perintah Allah dan Nabi Musa. Meskipun dalam kondisi tersesat, Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Setiap hari Allah mengirimkan makanan dari langit yang dikenal sebagai manna dan salwa. Nabi Musa tetap memimpin mereka dengan penuh kesabaran, meskipun hatinya terasa kecewa atas sikap kaumnya yang penuh keraguan. Kisah kaum Jabarun ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi umat manusia bahwa keyakinan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan adalah kunci untuk memperoleh pertolongan Allah dan mencapai kemenangan yang dijanjikan.